surat menyuratnya, nanti tentu ada proses yang berikutnya. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Ya, ini juga satu hal apa? Kami juga pengen, siapa sih yang nggak pengen ada pemain baru kita dapatkan lagi. Mau dari manapun itu ya, mau dari naturalisasi, mau dari lokal. Ketika kita dapat stok baru, itu kan bagi kita sesuatu yang menguntungkan kita. Nah, mendapatkan stok baru ini kan ada prosesnya, gitu ya. Ini kan banyak banget. Ini bagaimana, dan banyak banget apa tuh orang yang bicara. Ini prosesnya udah di mana semuanya? Udah, percayakan aja, ya. Toh selama ini kan kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang berbeda. Bahkan Verdong aja 1 hari bisa. Kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Sinyal naturalisasi makin kuat. 4 pemain keturunan ini bisa gabung timnas Indonesia jelang FIFA Matchday. Perjuangan kita untuk menuju Piala Dunia, kita coba sekritikal mungkin segala kekurangannya kita bisa atasi. Karena target utamanya ini Piala Dunia. Dan keputusan ini bukan ya karena tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. Itu ada tuh pemain Turki usia 23, dia main di usia 21, tapi main lagi ke Turki. Itu pun sudah kami pelajari juga. Prosesnya bagaimana? Kami lagi berjuang terus nih. Soal di CAS atau di mana, pasti kami ada proses. Di FIFA apa semua kita ada proses. Tapi prosesnya bertarung sekali, habis itu bertarung lagi gitu loh. Mereka punya penilaian sendiri dan saya rasa mereka punya pandangan sendiri. Saya juga nggak mau komen dengan hal-hal seperti itu. Pembangunan tim nasional Indonesia sudah ke arah yang baik. Dengan mensinkronisasi semua kepentingan di atas segalanya sehingga program ini transparan. Karena itu banyak sekali pemain-pemain berkualitas yang bergabung. Timnas Indonesia kembali jadi sorotan jelang 2 laga penting kontra China dan Jepang yang akan digelar pada 5 dan 10 Juni 2025 mendatang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di balik persiapan yang sedang berlangsung, muncul kabar menarik soal potensi masuknya 4 pemain naturalisasi tambahan yang bisa memperkuat skuad Garuda. Padahal sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa belum ada rencana untuk menambah pemain naturalisasi. Pernyataan itu disampaikan pada pertengahan April 2025. Tapi kalau kamu sudah cukup lama mengikuti gaya kepemimpinan Erick di PSSI, kamu pasti tahu bahwa kejutan adalah hal yang lumrah terjadi. Kalau timnas berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bakal dimulai Oktober 2025, jelas diperlukan tambahan amunisi. Apalagi lawan-lawan di babak itu bakal lebih tangguh. Maka dari itu, kalau proses naturalisasi dimulai dari sekarang, April hingga Mei 2025, pemain baru masih punya waktu cukup buat adaptasi dan bangun chemistry dengan skuad yang sudah ada. Berikut ini 4 nama pemain keturunan yang berpotensi segera dinaturalisasi dan gabung timnas. Yang pertama, Jadon Oosterwolde, fullback kiri Fenerbahce. Pemain bertahan yang satu ini sempat ditemui langsung oleh asisten pelatih timnas Alex Pastor di Turki pada Februari 2025. Jadon juga dikenal dekat dengan Michel Gars yang lebih dulu masuk timnas Indonesia.
Yang kedua, Pascal Struijk, bek Tegal Leeds United. Bek berusia 25 tahun ini kabarnya berada di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert saat Bek berusia 25 tahun ini kabarnya berada di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert saat Leeds tanding lawan Oxford United beberapa pekan lalu. Isu pun berhembus bahwa ada pertemuan antara Kluivert dan Struijk di momen itu. Yang ketiga, Tristan Goyer, fullback dan PEC Zwolle. Pemain muda ini punya koneksi kuat dengan Indonesia selain berasal dari Akademi Ajax Amsterdam. Ia diketahui memiliki tato bertuliskan kata keluarga. Tato itu bertuliskan dalam bahasa Indonesia di bagian dadanya, simbol kuat akan kedekatan dengan tanah leluhur. Yang keempat, Emiliano Jonathan, winger kanan FC Utrecht. Satu hal yang makin memperkuat kabar soal Emiliano adalah kedatangan sang ayah ke Indonesia pada Maret 2025. Tujuannya diyakini untuk membahas kemungkinan anaknya membela Garuda. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari PSSI soal naturalisasi 4 pemain ini, peluang tetap terbuka lebar. Apalagi jika melihat pendekatan langsung yang sudah dilakukan oleh staf pelatih timnas dan manuver-manuver tak terlihat yang biasanya berbuah kejutan. Kalau semua proses lancar dan adaptasi berjalan mulus, bukan tidak mungkin keempat nama ini sudah mengenakan jersey merah putih saat melawan Cina dan Jepang nanti.